Sungguh miris, kembali dan kembali aparat yang bertugas di sana menjadi korban. Saya tidak tahu kenapa petinggi Polri, petinggi TNI tidak mengambil tindakan tegas dalam memberantas kelompok-kelompok separatis dan teroris ini. Kenapa mereka begitu leluasa membantai, membunuh, menyiksa baik TNI maupun Polri dan juga masyarakat sipil? Apakah tidak bisa membuat strategi dalam memberantas mereka? Di mana gerakan gagah dari TNI dan Polri, khususnya petingginya? Kenapa selalu yang jadi korban masyarakat sipil dan anggota keamanan kita? Bukan sekali dua kali, bukan satu dua orang. Kemana reaksi para petinggi di negeri ini? Mana anggota DPR? Mana kelompok, mana ormas yang selama ini mengaku paling Pancasila dan paling NKRI? Kalian diam, tidak bersuara, tidak bergerak. Yang dibahas hanya radikal, radikul, intoleran. Kelompok Islam yang ini menyampaikan kebenaran dicap radikal, intoleran, tidak pernah terbukti untuk merubah bangsa ini, ideologinya, untuk menghancurkan negeri ini, tidak pernah. Tetapi jelas-jelas teroris Papua, separatis yang setiap hari membuat kerusuhan dan kegaduhan, tidak pernah diberantas. Bahkan pernah ada pernyataan dari oknum, mereka harus dirangkul, ajak dialog. Tapi terhadap ulama yang kritis, tidak diajak dialog, dicap radikal, intoleran, bahkan ditangkap dan dipenjara. Adil dan bijak dalam bersikap berantas teroris dan separatis di Papua, sebelum masyarakat luas menjadi korban, sebelum anggota TNI Polri menjadi korban kebiadaban mereka. Semoga didengar. Terima kasih. Muncul di FYP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera, selamat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna syani'aka huwal abtar. Al-ayat, sadaqallahu azim, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan dari dalam negeri hingga ke luar negeri. Orang dalam video tersebut kayaknya kadrun, bro. Kadarun. Orang yang pikirannya kotor, hatinya kotor, pemikirannya kotor, lisannya kotor, perbuatannya kotor. Sehingga di hatinya penuh kebencian, pikirannya penuh kebencian, lisannya penuh kebencian, bahkan perbuatannya penuh kebencian. Hatinya negatif, pikirannya negatif, lisannya negatif, perbuatannya negatif. Jika Indonesia dipenuhi oleh manusia seperti ini, maka Indonesia akan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Indonesia akan rusak, akan hancur. Lebih hancur daripada Suriah, lebih hancur daripada Libya, Irak, Yaman, Palestina. Dan Indonesia akan terus-menerus dinaungi, diliputi oleh pertumpahan darah. Karena di sini banyak jutaan perbedaan. Oleh karena itu, kata Allah, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi'u ahwa. Putuskanlah semua perkara, semua masalah, semua persoalan, semua keluh kesah, semua kegalauan, semua tanda tanya berdasarkan Al-Quran.
Jangan pakai hawa nafsu, jangan pakai emosi. Iblis dilaknat oleh Allah beserta keturunannya karena dia emosian. Hawa nafsunya sangat dominan, lebih dominan daripada hawa warasnya. Jin atau setan jin dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena selalu menyelesaikan semua persoalan dengan menggunakan hawa nafsu atau emosi. Makanya jin juga dilaknat oleh Allah. Tetapi ada juga jin muslim yang dilaknat jin kafirnya. Kenapa dasarnya kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak semata-mata kami menciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah. Maka kita manusia kalau tidak mau dilaknat oleh Allah, jangan jadi jin, jangan jadi iblis. Jangan jadi manusia setan, jangan jadi manusia iblis. Karena akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah di negara ini, bro. Makanya kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin." Hai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu, sebagai senjata untuk menyelesaikan semua persoalanmu, sebagai senjata untuk menyelesaikan semua keluh kesahmu, sebagai senjata untuk menyelesaikan semua tanda tanyamu, sebagai masalah untuk menyelesaikan semua kemiskinanmu, sebagai senjata untuk menyelesaikan semua penderitaanmu, sebagai senjata untuk menyelesaikan semua yang membuat kita bertanya-tanya, kita berpikiran negatif. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Artinya Allah akan menunjukkan jalan keluarnya. Sabar. Karena segala persoalannya adalah ujian. Dalam ujian, mau ujian semesteran, ujian tengah semester, ujian nasional, ujian PNS, ujian TNI Polri, kalau pengen lulus harus sabar, tenang, cerdik. Bahaya kalau nggak sabaran. Nggak ada ujian yang bawa pedang, nggak ada yang ujian bawa senjata api. Kalau ujian ya bawa pensil, bawa penghapus, bawa pulpen. Otak yang main sama tangan, bukan senjata yang main. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, pemuda tersebut saya sebut kardun, ya karena innahu kana zaluman jahula, salah satu manusia yang zalim dan bodoh dan zalim. Dia kalau mengkritik ya udah mengkritik saja, nggak usah melebar ke yang lain. Mengkritik dengan cara-cara yang baik kalau dia orang baik. Kalau mengkritik dengan cara-cara yang jahat, penuh kebencian, negatif thinking, ya berarti dia orang jahat. Berkali-kali kubu kardun meminta saya untuk bahas masalah Papua. Selama ini saya diam, ya karena ada hal yang lebih urgent yang harus saya sampaikan kepada rakyat. Nah, sekarang saya akan bahas. Mengkritik sih mengkritik saja. Kalian bikin sebuah video, bikin sebuah film pendek, kalian upload, insya Allah nanti viral. Kalau viral sampai saya, nanti saya kasih komentar, itu pasti. Karena saya mantaunya di Facebook, di YouTube, di TikTok. Kalau Twitter enggak, sudah diblokir kalau Twitter. Ya sampai di Facebook, TikTok, YouTube. Dan di channel saya ini pasti itu dipantau oleh RT, RW, lurah, camat, gubernur, wali kota, kementerian, BIN, TNI, Polri, bahkan pun istana. Jadi kalau sudah nyampe sini, insya Allah bro, tembus ke istana. Kalau kalian punya permasalahan, ya share aja di sini. WA aja, apa susahnya? 0877-3543-5376. Saya bukan orang pemerintah, saya bukan buzzer pemerintah. Saya orang netral. Siapa yang salah saya hajar, siapa yang benar saya dukung. Dia, pemuda ini sudah merendahkan negara ini. Kan lucu gitu bro. Ada seorang warga negara malah merendahkan negaranya, menghinakan negaranya, merendahkan pemerintahnya, menghinakan pemerintahnya,
merendahkan TNI Polri, menghinakan TNI Polri, merendahkan Panglima TNI, merendahkan Kapolri, lucu gitu. Gak etis gitu, gak waras. Menganggap bahwa pemerintah dan aparat keamanan kita ini tidak becus ngurusi masalah teroris di Papua. Ente ini bro, nggak ngerti masalah, nggak ngerti strategi peran dan strategi politik. Ente ini cuma terprovokasi oleh pikiran-pikiran kotor khilafah atau kadrun. Gampang saja saya membantahnya. Dengan satu ayat Al-Quran gampang. Bismillahirrahmanirrahim wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi'u ahwa. Selesaikanlah semua perkara berdasarkan Al-Quran. Al-Quran secara khusus, secara umum itu secara aturan yang berlaku di negara ini. Karena aturan yang berlaku di negara ini sesuai dengan Al-Quran. Selesaikan dengan peraturan yang berlaku di negara ini. Jangan pakai hawa nafsu. Selesaikan dengan kepala dingin. Hati boleh panas, kepala harus dingin. Karena kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei orang-orang yang jiwanya tenang. Hanya orang yang punya jiwa yang tenang, hati yang tenang, pemikiran yang tenang, lisan yang tenang, perbuatan yang tenang, yang bisa menyelesaikan semua persoalan kehidupan ini. Pemerintah bukan diam. Dia sedang mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah di Papua. Bukan diam tapi tenang. Karena rakyat Papua ini bukan musuh. Dia itu keluarga kita. Dia sama dengan kita, saudara kita. Yang harus dirangkul bukan dipukul. Karena mereka itu cuma OPM ini atau teroris di Papua ini, mereka itu cuma korban provokasi. Ya seperti kadung-kadung ini juga kan sama, korban provokasi. Nggak bisa dihajar dengan senjata. Ya kalau sudah ada tindakan yang memang sudah melampaui batas, baru senjata yang berbicara. Jadi masalah penggunaan kekuatan militer itu urusan belakangan. Selama bisa diselesaikan dengan cara-cara yang dingin, ya itu akan dilakukan. Karena cara-cara kekerasan, cara-cara perang bukan solusi. Selain akan menimbulkan korban jiwa yang banyak dari kedua belah pihak, akan menguras APBN juga, dan mempunyai sentimen negatif di mata dunia. Ya HAM lah. Jadi TNI Polri bukan diam, mereka bergerak. Bahasa kerennya strategi intelijen. Jangankan di OPM di Papua, kita lagi bikin konten kayak gini, itu dipantau sama negara. Kalian yang komen, nge-WA, itu dipantau sama negara. Selama masih dalam hal-hal yang wajar dan tidak melanggar peraturan, dibiarkan. Tapi kalau sudah melakukan tindakan yang di luar batas, melakukan tindakan kriminal, pengeroyokan, pembunuhan, baru diciduk. Kalau sudah dianggap sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara ini, baru diciduk. Pemerintah tidak diam, TNI Polri tidak diam. Pemerintah tidak becus katanya. TNI Polri tidak becus, kata siapa? Ente kurang update, ente kurang baca. Pemerintah kita ini diacungi jempol oleh masyarakat dunia. Makanya dijadikan orang nomor 1 di G20 karena hebat, mampu menyelesaikan suatu masalah yang berjuta-juta masalah dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu pemerintah kita dikagumi dunia, punya wibawa yang luar biasa. Berkali-kali di demo pemerintah kita ini, orang menganggap Jokowi ini akan terjatuh, tapi enggak. Demo dibiarkan demo. Tapi kalau sudah merusak, melanggar peraturan, berbuat radikal, melakukan pengeroyokan, melakukan pembunuhan, baru ditangkepin. Itu pemerintah kita. Begitu pada TNI Polri sama seperti pemerintah kita. Dikagumi, disegani. Memberantas dengan senjata kekuatan militer. TNI Polri itu ahlinya, bro. Teroris sampai dimanapun, di lubang semut. Kalau sudah waktunya dihabisi, habis. Tapi dipantau dulu. Kalau berbahaya baru disikat. Orang yang baik di negeri ini tahu TNI Polri. Orang yang jahat di negeri tahu. Dan dipantau. Tapi dibiarkan selama tidak melanggar hukum. Tidak membahayakan bagi kepentingan bangsa dan negara, dipantau, didiamkan. Makanya ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. TNI Polri tidak menggunakan kekuatan militer,
tapi lebih mengedepankan hikmah dan kebijaksanaan. Bahasa kitanya itu air tenang menghanyutkanlah. Tenang-tenang tahu-tahu jebret gitulah. Jadi salah besar ente mengatakan pemerintah kita nggak becus, TNI Polri nggak becus, mereka bergerak. Dan kepada aparat TNI dan Polri yang sudah wafat, yang sudah gugur, jangan khawatir. Kata Allah, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Orang-orang yang mengorbankan jiwa, raga, harta, keluarga, semuanya, tenaga pikirannya, berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, berani berjuang benar demi kebenaran, berani berjuang adil demi keadilan. Sesungguhnya ketika mereka mati, mereka semua tidak mati, mereka hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Tuhannya. Gak usah bersedih hati kepada para TNI Polri yang masih hidup, yang masih berjuang menumpas teroris di Papua. Kalian mati, surga balasannya. Surga memang belum dibuka, tapi ada suatu tempat di mana kalian bisa hidup di alam tersebut dengan penuh curahan kasih sayang dari Tuhan kalian. Tidak dimasukkan ke alam kubur. Kalau alam kubur disiksa, bro. Makanya saya kalau boleh, TNI Polri butuh tenaga saya akan ikut berperang lawan OPM. Kenapa? Enak, bro. Kalau mati nggak masuk alam kubur, ada suatu alam tempat yang dimuliakan khusus untuk orang-orang yang mulia. Betul, kiamat belum tiba, akhirat belum dibuka, surga neraka belum dibuka, tapi ada satu alam yang khusus VVIP untuk orang-orang yang dimuliakan. Mereka berjihad, berani membela kebenaran, berani membela keadilan, mengorbankan semuanya. Jangan takut, Pak TNI, Pak Polisi. Jangan ragu, jangan gundah. Ini Al-Quran, bukan Gus yang ngomong. Gus cuma menyampaikan. Jadi udah pasti yang meninggal itu udah tenang aja di sisi Tuhannya. Dan keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan ketabahan, kesabaran. Gak perlu mencaci bagi pemerintah, karena hidup mati itu sudah ada yang ngatur. Positif kepada pemerintah, tetap hidup harus berjalan. Mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang berlimpah, panjang umur, sehat selalu, dilimpahkan rezekinya, dihindarkan dari semua musibah, dan dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan anak-anak dari ayah-ayah yang ditinggalkan, yang sudah meninggalkan, mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh dan menjadi para pejuang NKRI ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air, orang ini juga menyinggung masalah khilafah. Ngeri saya, bro. Di sisi lain dia mengkritik pemerintah, di sisi lain dia mengangkat isu khilafah. Rizik Syihab bukan ulama, bro. Bahar Smith bukan ulama. HTI, FPI, PKS, MUI, pendukung Anies Baswedan, mereka itu bukan orang Islam. Mereka itu terlebihnya itu tidak hanya sebagai musuh negara, mereka itu musuh agama Islam. Karena kata Nabi, umat Islam itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Umat Islam itu lisan dan tangannya tidak pernah menyakiti orang lain. Tidak akan mungkin membenci pemerintahnya, tidak akan mungkin menghinakan pemerintahnya, tidak akan mungkin memberontak kepada pemerintahnya, tidak akan mungkin teriak-teriak kudeta dan ganti sistem. Orang-orang HTI, FPI, PKS, MUI, Rizik Syihab dan kawan-kawan, Bahar Smith dan kawan-kawan, Anies Baswedan dan kawan-kawan, saya pantau bertahun-tahun, kelakuan mereka itu provokasi, menebarkan kotoran di pengajian-pengajian, menebarkan ghibah, fitnah, kebencian, hoak, bikin gaduh, bikin ribut. Bahasa Al-Qurannya qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka merusak hati rakyat Indonesia, pemikiran rakyat Indonesia, lisan rakyat Indonesia, bahkan perbuatan rakyat Indonesia. Kasus pengeroyokan Ade Armando kemarin, itu pelakunya mereka. Mereka ikut berdemo dengan para mahasiswa, teriakannya ingin turunkan Jokowi. Tetapi ternyata mereka lebih tertarik menurunkan celana Ade Armando. Akhirnya Ade Armando dikeroyok, dipukul, ditendang, diinjak-injak, ditelanjang. Ini seolah-olah Tuhan itu membuktikan kepada kita semua rakyat Indonesia, no. Para pendukung HTI, FPI, PKS, MUI, Rizik Syihab, Bahar Smith, dan Anies Baswedan, lihat kelakuannya. Lebih PKI daripada PKI, lebih binatang daripada binatang, lebih setan daripada setan, bahkan lebih iblis daripada iblis. Itu bukan orang Islam. Orang Islam itu kata Nabi, man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Yang lisan dan tangannya tidak menyakiti orang lain. Jadi jangan pernah kalian sebut mereka orang Islam.
Mereka orang yang mengaku Islam. Islamnya cuma kedok. Islam punya ciri, lisan dan tangannya tidak menyakiti orang lain. Itu orang Islam. Dan itu ajaran Islam. Makanya kata Allah, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin. Banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Banyak orang yang mengaku orang Islam, padahal mereka bukan orang Islam. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu, mereka hanya menipu Allah dan orang-orang beriman. Ulaika alladzina istarau dalalata bihuda. Mereka penjual ayat ini demi harta, tahta, wanita, kekuasaan, bahkan ketenaran. Mereka bukan orang Islam. Lalu siapa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Mereka itu setan yang berwujud manusia. Manusia yang kelakuannya kayak setan. Wajar pemerintah menumpas mereka, wajar, karena berbahaya bagi Indonesia, mengancam Indonesia. Cuman menumpas mereka bukan dengan jalan kekerasan, tetapi lebih mengedepankan aturan main. Selamat tidak bisa dibawa benar, baru disikat. Kalau masih bisa dinasehati, masih bisa diberikan pemikiran-pemikiran untuk kembali ke jalan yang benar, kenapa tidak? Buat apa melakukan jalur kekerasan? Tidak boleh. Karena agama memerintahkan seperti itu. Wa anikum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi'u ahwa. Putuskan semua perkara berdasarkan Al-Qur'an, aturan main, jangan pakai hawa nafsu. Ini rakyat, bos, bukan musuh. Selama bisa dirangkul, kenapa harus dipukul? Baik rakyat yang terpapar khilafah, baik teroris OPM yang terpapar paham-paham negara luar, mereka masih rakyat kita. Selama bisa dirangkul, buat apa dipukul? Dengan media ini saya mencoba memberikan pencerahan-pencerahan. Ingat Sumpah Pemuda, kita sudah disumpah sampai 1000 tahun yang akan datang, Indonesia harus tetap Indonesia. Saya bukan buzzer pemerintah, tetapi saya adalah orang yang terpanggil, yang harus mengatakan yang hak adalah hak, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Wala talbisul haqqa bil batili wala taqtulul haqqa wa antum ta'lamun. Katakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Jadi jelas, saudara-saudara. Mari kita semua bergandengan tangan, saling asah, saling asih, saling asuh. Berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Negara ini negara semua umat beragama, negara semua suku, negara semua ras, negara semua golongan. Bukan milik satu agama, bukan milik satu suku, bukan milik satu ras, bukan milik satu golongan. Negara berbineka tunggal ika. Maka negara harus berada di tengah-tengah. Negara harus berperan sebagai orang tua, merangkul bukan memukul. Kenapa tidak disikat habis saja OPM yang disebut teroris tersebut? Mereka rakyat, bro. Mereka saudara kita, mereka bangsa kita. Kalau masih bisa dirangkul, buat apa dipukul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.